Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di hari istimewa, di hari yang menjadi tuan dalam hari-hari dalam sepekan, yaitu hari Jumat, maka marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam waktu yang tidak lama kita akan menjumpai bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dalam kita menyambut ataupun menjemput bulan suci Ramadan, tentunya kita perlu persiapan-persiapan. Di antaranya persiapan batin yang bisa kita lakukan adalah, pertama adalah kita menyambut dengan gembira. Kemudian yang kedua, kita bertaubat, beristighfar. Kemudian yang ketiga, senantiasa memohon doa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian di antara persiapan fisik, tentunya di antaranya adalah kita menambah atau kita berbekal ilmu. Kemudian di antaranya yang lain adalah dengan kita persiapan dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sedikit khatib akan memberikan nasihat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, yaitu mari kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan dengan pemanasan atau berpuasa di bulan Sya'ban. Akan tetapi sebelumnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan bahwa manusia itu senantiasa amal-amal perbuatan baik dan buruknya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh para malaikat dalam 3 tahap ataupun dalam 3 waktu. Yang pertama, bahwa amalan manusia itu akan dinaikkan, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah secara harian. Kapan amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu pada setiap saat sholat subuh dan pada sore saat kita menjalankan sholat asar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wal malaikatu bin-nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr
summa ya'rujuna alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi manusia, mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian, mereka semalam suntuk naik ke langit. Kemudian Allah menanyakan kepada mereka, padahal tentunya Allah lebih tahu daripada mereka. Allah mengatakan, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka kemudian malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam kondisi mengerjakan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini maka kita berharap ketika setiap hari amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita senantiasa dalam kondisi sholat, yaitu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang kedua, dalam pekanan, dalam mingguan amal kita juga dilaporkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka Rasulullah mengatakan, aku suka saat amalku dilaporkan, maka kondisiku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, bahwa amalan manusia, amalan hamba itu akan dilaporkan secara tahunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Sa'ban. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, terletak antara Rajab dan antara Ramadan, yaitu pada bulan Sa'ban, bulan di mana diangkatnya amal kepada Allah yang mengatur alam semesta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ingin amalku dinaikkan, dilaporkan setiap tahunnya, dan aku dalam kondisi sedang berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antara persiapan yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan kita menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menyambut gembira datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan sahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Ramadan itu akan datang bulan yang berkah, di mana kalian diwajibkan, difardukan untuk berpuasa. Tuftau fihi abwabus sama, di bulan itu akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan neraka jahanam akan ditutup. Wa tughallu fihi maradatus sayatin, dan setan-setan dedengkot itu akan diikat. Lillahi fihi lailatun min alfi syahr, dan kemudian di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurim, barang siapa yang tidak mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah haramkan mengerjakan amal kebaikan di bulan-bulan selain Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu berkah datangnya bulan suci Ramadan. Maka kemudian ketika seseorang itu bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada juga orang-orang yang berbuat kejahatan, padahal katanya
ketika bulan Ramadan setan itu dibelenggu ataupun diikat. Maka sebagian ulama mengatakan dibelenggunya, diikatnya di bulan Ramadan hanyalah setan-setan yang dedengkot ataupun setan-setan yang istilahnya sebagai raja, sebagai ratu ataupun sebagai ketua-ketua sukunya. Maka kemudian setan-setan yang kecil-kecil, yang kroco-kroco prajurit masih dilepaskan. Maka seandainya orang-orang di bulan Ramadan masih berbuat jahat, maka ternyata yang menggoda cukup dengan setan-setan yang kroco. Artinya ketika di bulan Ramadan amalan-amalan kita masih jelek atau banyak orang-orang yang berbuat kejahatan, dia masih dikalahkan dengan setan-setan yang masih kroco tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada bulan Sa'ban ini, maka dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahri illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsaru siyaman minhu fi Sa'ban." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan juga tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sa'ban. Artinya selain puasa Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh di dalamnya, maka ada hari-hari yang Rasulullah itu berpuasa mayoritas, kebanyakan, yaitu di mana? Yaitu di bulan Sa'ban. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sa'ban kita bisa berpuasa, di antaranya yaitu puasa Daud. Begitu datang bulan Sa'ban, kita bisa berpuasa 1 bulan, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Kemudian juga bisa kita berpuasa Senin dan Kamis, ya, Senin dan Kamis. Atau mungkin juga kita bisa berpuasa di pertengahan bulannya, yaitu di tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Sya'ban. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah pertengahan di bulan Sya'ban dan sebelumnya kita tidak berpuasa, maka janganlah kita berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Rasulullah mengatakan, jika tersisa separuh bulan Sa'ban, maka tahanlah dari berpuasa hingga datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga dikatakan, janganlah mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah, ya. Kita bisa mengambil hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpuasa di bulan Sa'ban, di awal Sa'ban, karena agar kita persiapan, agar kita pemanasan. Kemudian Ramadan adalah bulan action, kita melakukan puasa penuh. Maka kemudian di bulan Syawal kita juga diperintahkan untuk berpuasa Syawal sebagai cooling down. Jadi bisa kita ibaratkan, kita umpamakan di bulan Sya'ban adalah bulan warming up, pemanasan. Kemudian Ramadan kita melakukan action, kemudian di Syawal adalah bulan kita melakukan pendinginan atau cooling down. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian satu catatan lagi, sehari 2 hari sebelum Ramadan kita justru tidak boleh berpuasa kalau kita tidak terbiasa puasa sebelumnya. Artinya apa? Artinya ketika kita hanya berpuasa setelah pertengahan Sa'ban atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dikhawatirkan nanti begitu masuk di bulan Ramadan justru kita sudah kecapean, atau justru kita sudah tidak mempunyai semangat untuk menjalankan puasa Ramadan. Istilahnya adalah
jika kita berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan ataupun mulai pertengahan Sa'ban naik, maka ditakutkan kalah sebelum bertanding. Itulah di antara hikmahnya kita dianjurkan untuk puasa di bulan Sa'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tadi, beliau sangat senang ketika amal-amal beliau itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau dalam kondisi berpuasa di bulan Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarafi wal ikhtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini khatib akan memberikan kesimpulan di antara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani, yaitu dengan kita berpuasa di bulan Sya'ban. Dan posisi sekarang kita sudah ada pada pertengahan bulan Rajab, maka sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dan mari sebisa mungkin kita persiapan menyambut Ramadan dengan berpuasa di bulan Sya'ban, di mana di situ akan terdapat hikmah-hikmah. Di antaranya adalah persiapan secara fisik, persiapan secara rohani dalam datangnya bulan suci Ramadan, dan di situ kita bisa menghimpun amalan-amalan kebaikan kita di saat amalan tahunan kita disetorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga senantiasa kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan kebaikan, khususnya yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'tik riqabana minan nar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saustaqimu wa'tadilu, rapatkan safnya, luruskan, diisi yang terdepan lebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.